Kaitan dengan pesantren, ya, pesantren Ulumuddin ini sebenarnya adik-adik ya, lanjutan dari pondok kakek, bukan kakek ya, buyut saya yang bernama Kiai Jahari. Dulu nama pondoknya Pondok Susukan. Dulu tuh pondok belum ada namanya, ya. Semua namanya sesuai dengan nama kampung. Sini ada Pondok Susukan. Nanti di sana ada Pondok Babakan. Nih, belok dari kiri ada Pondok Kempek. Sana lagi ada Pondok Gedongan. Sana lagi ada Pondok Buntet. Semuanya itu nama tempat. Bukan nama kayak sekarang pondok namanya Darul Ulum, Ulumuddin gitu, bukan. Kayak semua pondok zaman dulu tidak ada namanya. Namanya dinisbatkan kepada kampungnya masing-masing. Nah, di sini dulu pondok di sini itu nenek saya, buyut saya itu namanya Ki Jahari itu seleting dengan pendiri Pondok Buntet, ya, Pondok Babakan, Pondok Balerante itu seleting. Banyak tinggalan-tinggalan pertanyaan-pertanyaan antar kiai. Kiai Buntet bertanya kepada buyut saya tentang fikih, buyut saya bertanya kepada, itu ada manuskripnya ya, masih ada. Jadi orang dulu itu seperti itu antara kiai ke kiai. Ketika zaman kelas Belanda ya, tahun berapa tuh ya, tahun 18-an ya, 18-an waktu zaman di Ponorogo ya, tuh pondok buyut saya itu yang tepatnya dari sini, kalau adik-adik keluar belok kiri ada musola sebelah kanan kecil itu, ya tahu ya, sebelah kanan itu dulu sungainya jauh banget. Saya kecil tuh sungainya kalau kita lari bal-balan orang 30 tuh masih belum ke sungai. Sekarang sungainya sudah nempel. Dulu jauh banget itu. Karena di sebelah musola itu dulu ada pondok perempuan. Waktu saya kecil ada madrasah diniyah, ya, ada asrama. Sungainya masih jauh. Sekarang sungainya sudah nempel di musola. Ya. Jadi karena erosi, bangunan satu hilang rempak. Ya. Ketika tahun 66 ayah saya Kiai Bunyamin pindah ke tempat ini. Jadi pondok ini pendirinya Kiai Bunyamin ayah saya pindah dari pondok lama yang karena tergerus oleh oleh sungai ya, erosi, pindah ke sini tahun 66. Pertama yang dibangun musola yang nanti jadi masjid yang kita bongkar itu, yang kecil yang depannya masjid itu. Lalu dengan ada asrama santri di belakangnya yang kemarin jadi kantin kita bongkar itu, nah, itu yang dibangun oleh ayah saya, termasuk madrasah yang sekarang jadi SMP. Dulu ada 6 lokal mujur ke sini, saya hanya merubah ya, merenovasi itu yang ditinggalkan oleh ayah saya Kiai Bunyamin pada tahun 1966, persis ketika kelas G30S PKI, ketika para jenderal diculik di Jakarta, di daerah-daerah banyak kelas ya, antara Banser tentara dengan PKI. Nah itulah ayah saya pindah ke sini ya. Tahun 1966. Saya dulu pindah ke sini masih belum sunat ya, sekarang udah tua ya. Jadi di sini ya, itu di sini, bukan di komplek lama. Berjalannya waktu saya belajar di beberapa pesantren, lalu pindah ke Jakarta, kuliah di Jakarta. Tahun 88 ayah saya meninggal. Ayah saya wafat tahun 88. Tinggalan bangunan, ada rumah 2, lalu ada musola, ada asrama, ada madrasah diniyah. Cuma itu. Ini masih sawah, belakang masih sawah, pondok asrama laki-laki itu masih sawah. Ya. Lalu saya belajar di Jakarta. Ayah saya wafat tahun 88. Tahun 90 saya dapat beasiswa kuliah di Madinah. Ya, di Madinah, abang teruskan di Pakistan. Nah,
Setelah selesai masih tinggal di Madinah, pulang tahun 2000. Ya, tahun 2000. Berarti dari 66 ke 2000 itu kondisi pesantren Ulumuddin masih seperti yang dulu. Ya. Hanya ada asrama laki saja, asrama perempuan itu di rumah yang sekarang saya tempati, dulu rumah kecil gitu, perempuan. Ketika saya pulang tahun 2000, saya niat mau mengembangkan pesantren. Lalu pada waktu itu saya ingin membuat sekolah. Buat sekolah biar pesantren agak ramai. Karena pada waktu itu saya pulang ya seperti hutan kecil ya, tidak layak. Itu banyak ular, banyak apa, udah ruwet ya. Karena udah nggak ada yang ngurus. Adik-adik saya masih di pesantren, masih pada ngapalin Quran. Ya, adik saya yang Umi Iroh itu dengan masih ngapalin Quran di Jogja. Nah, terus saya pulang tahun 2000, saya berpikir kayaknya paling cepat mengembangkan pesantren saya buat sekolah. Ya. Akhirnya kebetulan saya punya ponakan di Jakarta di dinas pusat, ya, anaknya kakak di Pekalongan itu jadi dirjen pendidikan menengah atas. Saya ke sana minta dibuatkan sekolah negeri, nanti ngiras ngisur siswanya bisa sambil mondok. Saya ini kan tanah negara nih, saya bawa suratnya ke sana. Lalu sampai di Jakarta, ponakan saya manggil anak buahnya, kata dia, ada nggak di Cirebon sekolah baru? Kata mereka, aduh nggak ada nih Pak. Ya sudah, tahun besok buatkan. Kira-kira di sini ada SMA. Dia bilang begitu. Oke. Lalu tahun besoknya saya ditelepon sudah turun akan membuat SMA negeri. SMA negeri akhirnya saya taruh di situ tuh yang buat saya itu. SMA negeri itu asli yang buat saya itu, yang minta, yang apa, gitu. Tapi saya berpikir, waduh kalau sekolah negeri di sini nanti kan tanahnya diminta, tanahnya kan diminta. Akhirnya saya nggak jadi, saya lobby Pak Kuwu-nya waktu itu namanya Haji Didin, masih saudara saya minta tanah di situ dibangun SMA negeri. Jadi SMA negeri itu sekalipun itu yang bangun saya itu, yang buat saya. Lalu saya akhirnya berubah membuat SMP yang sekarang ada itu tahun 2000 membuat SMP, tahun 2001 membuat SD, tahun 2004 membuat SMA, lalu tahun 2005 membuat SMK. Setiap tahun gawe sekolah ya, setiap tahun buat sekolah karena saya udah ketinggalan ya, teman-teman udah saya pesan. Tahun 2005 buat SMK, baru tahun 2009 buat sanawiyah, tahun 2010 buat aliyah. Jadi sanawiyah aliyah itu paling buncit sebenarnya ya, karena pada waktu itu memang situasi kondisinya orang sedang cenderung pada sekolah-sekolah umum ya. Alhamdulillah dalam jangka kurang 10 tahun Pondok Ulumuddin berubah total dari yang tadinya umum. Alhamdulillah sekarang bisa disaksikan ya, bangunannya alhamdulillah tidak kalah dengan yang lain. Dalam 10 tahun saya pulang di rumah ada 8 sekolah. Bahkan alhamdulillah sekarang kita buat komplek 2 di Luwung Kencana ya, yang di sana juga alhamdulillah sudah ada santri yang khusus menghafal. Nah, di antara alumninya Ustadz Fikri tadi tuh yang ganteng tuh. Nah, itu sudah hafal 30 juz, alumni Luwung Kencana ya. Ya. Terus alhamdulillah nanti insya Allah kita doanya di adik ya akan berkembang terus. Ya Allah, tahun ini kita mengembangkan pondok khusus anak-anak yang sedang dibangun di pojok itu. Karena dulu komplek pesantren nenek saya itu di situ tuh. Di sebelah seberangnya itu nanti untuk asramanya, yang sebelah sini sedang dibangun itu
nanti untuk sekolahnya. Dan kita rancang sekolahnya yang bagus ya. Nanti kursinya juga bagus ya. Pokoknya bagus lah ya, pokoknya bagus. Kira-kira nanti yang sekolah di situ keluar alumninya betul-betul menjadi alumni-alumni yang sangat sangat dibanggakan. Ya, tidak kalah dengan yang lain sekalipun sekolahnya di kampung ya. Amin ya rabbal alamin. Alumni Ulumuddin karena belum lama ya saya keluar dari mulai tahun 2000, tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah ada alumni kita yang 3 yang sudah doktor ya. Yang sekarang di Bandung 1, ya, ada yang di Jakarta, di Bekasi. Ya, alhamdulillah. Dan kalian juga tidak boleh kalah ya. Tidak boleh kalah. Nanti kan semakin banyak alumni, nanti semakin menyebar di mana-mana, dan kita mudah-mudahan sesama santri ini sampai kapanpun tetap kita menjadi saudara, keluarga besar, kita saling membantu untuk kebaikan ya, sehingga nanti insya Allah kalau itu kalau kita pegangi, maka pribadi-pribadi alumni Ulumuddin akan cepat berkembang karena nanti satu sama lain saling membantu. Mamanya nih di sini kamu maunya si Reva nanti jadi menteri ya, nanti yang lain ada saya Ulumuddin ya sudah kamu minta apa saya pasti nanti kira-kira begitu. Ada yang lain si ini nih si Ajwa ini jadi bupati, wah ada ini Ulumuddin bantu ya, kira-kira sama-sama besar, kira-kira begitu nanti ya. Amin ya rabbal alamin gitu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang hal-hal yang mau ditanyakan kaitannya dengan pesantren Ulumuddin, baik sekarang pertanyaannya atau kapan, tidak jadi soal ya. Mangga kalau ada pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan perkembangan pesantren Ulumuddin sejak periode kedua ya, jadi pendiri ayah saya Kiai Bunyamin, periode kedua saya kembangkan ya, gitu. Jadi pesantren di Cirebon ini hampir semuanya saudara ya, hampir semuanya saudara. Kalau diurut-urut tuh semuanya saudara. Satu di atasnya satu keluarga. Semua Kiai di Cirebon ini dari sini ada namanya kampung namanya tuh di Budur tuh ke selatan itu semua menurunkan kiai-kiai yang ada di Cirebon ini. Lontang Jaya namanya ya, Lontang Jaya. Dari Budur, sebelum Masjid Budur itu belok kanan untuk sana perbatasan Majalengka, di situ ada namanya desa Lontang Jaya. Itu kiai yang di situ yang menurunkan kita Bapak Kang, Arji Winangun semua gitu. Begitu. Jadi ya buntut ya semuanya saudara ya. Dan sekarang Allah ikatkan kembali ya, kedekatan itu menjadi perbesanan ya. Ponakan saya ada yang jadi mantu buntut 2 ya. Yang satu mantunya Kiai Arsad, yang satu mantunya Kiai Akyas. Itu anaknya Kiai Abbas ya. Adiknya Kiai Abbas. Kiai Akyas dengan gitu. Arji Winangun, yang Kiai Satori, adik saya yang gitu ya. Gitu. Karena bapak saya itu mbahnya kakak adik dengan mbahnya Kiai Maktum ya, yang di Babakan itu. Jadi kalau diurut-urut satu keluarga semua. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan adik-adik di sini semangat ya, tidak boleh cengeng. Jadi santri harus mandiri, ikhlas dan bersungguh-sungguh ya. Siap ya? Siap ya? Siap? Amin ya rabbal alamin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.